pengajaran batul. Memang secara garis besar yang namanya ajaran itu ya ada dari Jawa, Jawa itu masuk ajaran kita, namanya Jawa. Ada juga dari Arab, ada juga dari Barat, model ilmu teknologi itu. Itu juga kalau diambil yang benar, insya Allah, model teori, model evolusi, vibrasi, resonansi itu benar semua itu. Termasuk hukum karma, hukum gravitasi kayak gitu, hukum alam bahasa memang nggak diajarin kayak gitu, tapi secara ilmu teknologi mah sudah itu Ikhwan. Makanya kalau orang memperdalam ilmu apa saja nanti ujungnya ke yang Maha Pencipta. Modal kita di materi, sebenarnya materi itu sebenarnya pemadatan daripada energi. Lebih dalam lagi ada nama kesana namanya atom, lebih itu lagi nama elektron, ada proton, itu ada neutron. Nah situ yang lebih dalam itu ada ruang kosong, 99 ruang kosong sebenarnya itu. Ada medan kosong itu yang disebut namanya uap atau bahasa ini disebutnya Allah, lebih itu disebut Allah, bahasa Cina itu di Korea. Segala sesuatu asalnya dari situ dulu. Akhirnya pemadatan daripada energi yang sangat halus menjadi materi sehingga bisa dilihat gitu Ikhwan. Cuma kitanya nggak paham ke situ. Maka bisa jadi para ikhwan zaman dulu mah Allah mah belum disebut. Buktinya di Jawa juga agama yang paling tua, lebih tua bahkan dari Arab itu nyebutnya apa? Gusti. Ada yang nyebutnya Yahweh, ada yang sebutnya Sang Yang Widi, ada yang sebutnya Sang Yang Tunggal. Orang Yahudi sendiri nyebutnya apa? Zaman dulu sebelum Islam berkembang, sebutnya agama Persia sana nyebutnya Yahweh, nindana Yahweh atau Yahweh gitu. Kalau orang Hindu ada yang nyebutnya Om. Sebenarnya aslinya nama Tuhan sendiri yang asli mah nggak ada namanya sebenarnya itu Ikhwan. Itu mah seperti itu tuh untuk mengosongkan diri sebenarnya supaya kita dekat dengan yang Maha Kuasa sehingga jadi isi kosongnya itu. Karena kita tidak bakal bisa mengosongkan, tidak bakal bisa isi atau mengenal bisa atau menyaksikan tanpa bisa mengosongkan diri. Tuh para Ikhwan. Makanya bagaimana cara mengosongkan dirinya? Kalau orang Islam yang sini baca la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada diri kita, illallah yang ada hanya Allah. Segala sesuatu hanya Allah yang Maha Pencipta, yang lain mah diciptakan dan gitu. Ya, kalau orang biasa kan orang sana baca om, ada yang baca om mani padme om kan gitu. Om ini kalau diomongkan gitu, wah dianggap ajaran sesat. Padahal dulunya sudah ada sebelum datang Islam tuh bacaan gitu tuh. Model baca nang ning nung ning gusti, nang ning nung ning gusti, kan ada gitu. Nah, tujuannya apa? Nang ning nung asal kata lamun ning surat itu ada Al-Qur'an tuh. Maka di itu secara budaya zaman dulu sudah ada di Al-Quran juga sebelum disebutkan tuh sudah diamalkan orang Jawa tuh ada huruf nun itu nang ning nung ning gusti tuh. Maka kalau itu nun jadi huruf nun tuh ngandung rahasia kalau diucapkan. Memang kalau orang sini mah bisa sampai bunyi itu bisa jadi 8. Kalau di Arab mungkin ada 3 gitu ha hi hu ma mimu. Model huruf H aja, H sama H sama hu. Tapi kalau orang sini bisa ha, hi, hu, he, ho, he, bisa 8. Kalau kita mengkaji Hono Coroko itu Ikhwan bolak-balik, ada ilmu sebenarnya. Itu asma Allah, cuma kita nggak tahu. Hana kalau bahasa sini apa? Hana itu anak, berarti ada. Tuh. Kalau siapa ya cahaya, Allah itu An-Nur, bahasa itunya kan gitu cahaya. Ra itu apa coba? Ra itu rasa, Ikhwan. Maka kalau dibahas ke situ ya memang nanti waktunya panjang para Ikhwan. Intinya mah ajaran apa saja jangan menyalahkan, kita bisa nyalahkan karena belum paham para Ikhwan. Jadi ajaran Jawa apa Kapitayan, apa Sunda Wiwit atau Kejawen, ya itu silakan dibawa ajaran itu insya Allah bakal benar gitu. Yang dari Arab model dari Al-Quran harus apa digarap lagi jadi
apa yang ada di dalam Al-Quran itu para ikhwan butuh penafsiran, adanya nama takwil, ada ilmu yang lain. Kalau hanya kita terjemah, nah nanti nggak itu, belum tentu benar nanti para ikhwan. Yang dari barat juga harus itu lagi, seleksi lagi, semuanya itu menjadi ilmu yang benar para ikhwan. Nah, itu diingat-ingat. Amalan yang kita baca kembali lagi, baca la ilaha illallah pangsa gedeknya 165. Jika kopi terus jangan berhenti. Nah, dilatihnya gitu, keluar masuk napas itu bro ikhwan. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah manfaat walaupun hanya sebulan sekali. Insya Allah kita akan oleh Allah itu diberi barokah, diberi keselamatan, jangan bosan selagi sehat. Insya Allah kalau kita punya niat sekali diberi kesehatan oleh Allah, diberi usia panjang kalau kita istiqomah. Kalau kita istiqomah terus ikut manasik bisa jadi usianya ratusan. Sebenarnya yang namanya mati itu berikut aslinya nggak ada mati itu. Apalagi kalau orang sudah manunggal jadi cek Jawa kan gitu nggak mati. Kenapa orang itu bisa mati? Ya karena jantungnya tidak berfungsi, karena ginjalnya tidak berfungsi, salah satu anggota tubuhnya itu. Ada orang jantungnya tidak berfungsi, akhirnya meninggal, akhirnya dicangkok lagi jantung, akhirnya hidup kembali. Itu berarti sebenarnya mati itu nggak ada. Itu bro ikhwan. Makanya orang kalau sudah begitu mah, insya Allah dirinya sehat, nggak bakal mati. Bisanya mati karena dirinya sakit, kena stroke, mesti adanya nggak sehat. Itu bro ikhwan ya. Jadi kalau orang sudah sampai situ bukan mati bahasanya itu pulang kembali ke alam. Jadi kalau orang sudah sampai ke situ